Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ridwan Gunawan dari jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan memenuhi tugas dari karakter building dalam strategi penguatan budaya kerja untuk mengurangi paham radikalisme di lingkungan industri. Bersama narasumber saya, silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Darmawan. Saya salah seorang pendidik di Indonesia, terlebih tepatnya di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai seorang pendidik dan juga guru agama di SMK Negeri 1 Gunung Putri, dan juga sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah Sirajul Atfal, Manaherang Gunung Putri. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh saudara Ridwan untuk berkenan melakukan wawancara pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Kita lanjut langsung ke permasalahannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana potensi penyebaran paham radikalisme di lingkungan industri serta dampaknya terhadap budaya kerja dan keharmonisan organisasi? Baik, untuk paham radikalisme tentunya bisa menyebar di kalangan atau di dunia industri atau di dunia perusahaan. Tentunya yang pertama mungkin bisa menyebar lewat beberapa media, ya. Di zaman kekinian sekarang ini tentunya penggunaan media sosial juga sebenarnya bisa berdampak ketika penyebaran paham radikalisme itu, ya. Karena kita sering berkomunikasi, sering berinteraksi lewat media sosial tersebut, maka bisa jadi paham radikalisme itu dapat menyebar. Tergantung kitanya juga sih, gitu ya. Apakah kita punya filter, punya saringan atau tidak ketika kita menggunakan media sosial tersebut. Kadang juga bisa jadi, gitu ya. Atau bisa jadi bukan lewat media sosial, tetapi kelompok-kelompok tertutup yang tadi sifatnya sembunyi-sembunyi, ya. Jadi kita punya kelompok, punya komunitas yang sifatnya tertutup, maka muncullah dari kelompok tertutup tersebut paham-paham radikalisme. Dan yang terakhir mungkin juga atau pengaruh daripada individu tersebut, ya. Dari dia tidak terpengaruh oleh media sosial, dia tidak terpengaruh dengan kelompok tertutup tersebut, bisa jadi dia terpengaruh oleh dia sendiri, ya. Muncul dari dia sendiri gitu. Nah, dampaknya ketika paham radikalisme itu masuk, maka akan ada dampak. Yang pertama, dampaknya yaitu menurunnya kepercayaan. Jadi ketika uh, paham radikalisme itu mulai masuk ke pekerja atau ke dunia industri, maka ya tadi, ya dampaknya menurunnya kepercayaan, baik dari bawahan ke atasan ataupun atasan dari bawahan. Yang kedua, terganggunya kerja sama tim. Yang tadinya tim itu solid, tim itu kompak, kerjasama, tetapi karena adanya paham radikalisme ini, tentunya berdampak pada tadi, terganggunya kerja sama tim. Yang ketiga, bisa jadi meningkatnya konflik. Ya, yang tadinya tidak ada masalah, tidak ada permasalahan, tidak ada konflik, bisa jadi yang tadinya memang konfliknya hanya kecil, bisa jadi ya tadi konfliknya akan meningkat gitu. Dan yang selanjutnya, menurunnya produktivitas dan juga stabilitas sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi ketika paham radikalisme ini masuk, maka bisa jadi ya yang tadinya perusahaan tersebut produktif, banyak menghasilkan, ya banyak apa keuntungan, bisa jadi dengan paham radikalisme ini produktivitas perusahaan tersebut akan menurun dan juga stabilitas perusahaan atau organisasi tersebut bisa jadi tadi akan goyang gitu. Itu Ridwan, mungkin jawabannya. Jadi, paham radikalisme ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan individual, eh, Hmm, juga betul, radikalisme terhadap kelompok dan produktivitas, yang betul, membuat betul. eh, produktivitas perusahaan ini bakal jadi goyang gitu Pak Dede. Goyang atau bisa jadi akan bangkrut, akan atau gulung tikar Ridwan. Ya, Dampaknya sangat besar sekali ya Pak Dede. iya betul. Baik, lanjut. Untuk pertanyaan kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya paham radikalisme di lingkungan kerja industri? Baik. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa munculnya paham radikalisme di dunia industri, Kak Rudan. Pentingnya kita paham terhadap keilmuan, ya, terlebih tentang tadi, ya, ketika kita tidak paham tentang keilmuan, terlebih ilmu agama, ya, maka dampaknya tadi bisa jadi faktor utamanya itu rendahnya literasi kita, ya, kemampuan apa, pemahaman kita terlebih pada yang zaman sekarang ini, zaman kekinian sekarang ini, zaman modern yang namanya literasi digital, ya, literasi digital ini perlu sekali, ya, perlu sekali. Sekarang kenapa? Ya, orang gampang sekali menyebarkan berita hoax, berita bohong yang memang sumbernya itu tidak dipercaya, bisa jadi seperti itu, ya. Maka kalau kita tidak punya filter, punya saringan, punya penyaring, ya salah satunya mungkin penyaringnya ya tadi kita paham terhadap keilmuan terlebih, ya ini kan kaitannya dengan pemahaman keagamaan kita, ya itu pendidikan dasar yang memang perlu ditanamkan untuk diri kita. Yang kedua, minimnya pemahaman nilai kebangsaan. Nah, nilai kebangsaan ini rasa cinta kita kepada tanah air kita, ya itu kita sekarang tidak lagi mempertahankan kemerdekaan kita dengan cara mengangkat senjata, Ridwan, tetapi dengan cara apa? Dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan cara kita belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh, mengisi dengan hal-hal yang positif gitu, ya. Jadi bisa jadi karena minimnya itu, ya, minimnya itu.
paham mereka mungkin ya tadi ya ingin jihad dan lain sebagainya ya. Padahal jihad yang kekinian sekarang itu tidak mesti harus angkat senjata, apalagi bom dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian yang ketiga bisa jadi ketidakpuasan terhadap kondisi kerja ya gitu ya. Misalkan antara upah dengan apa ya? Dengan pekerjaan yang dia terima tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Bisa jadi seperti itu ya. Atau lingkungan misalkan tekanan dari atasan, tekanan dari supervisor bisa jadi seperti itu. Kalau memang ya tadi bisa jadi paham radikalisme itu muncul. Terus kemudian pengaruh lingkungan pergaulan ya. Ketika ya tadi ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang baik, maka kita yang tadinya tidak baik bisa jadi ke bawah baik, Aridwan. Gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita ya tadi ya bergaul dengan apa ya tukang minyak, maka kita akan ke bawah wanginya gitu ya. Mungkin filosofinya seperti itu. Tetapi kalau kita bergaul dengan maaf mungkin orang yang tadi kotor dan lain sebagainya, maka kita akan ke bawah kotornya. Yang tadinya kita awalnya baik, bisa jadi kita akan ke bawah kotor gitu. Mungkin seperti itu. Dan juga mungkin ya tadi ya yang paling terpenting sih menurut Pak Dede sendiri paparan konten radikal di media digital itu atau ya tadi minimnya pemahaman terhadap keilmuan agama kita. Ini pendidikan paling mendasar buat kita semuanya ya. Gitu. Mungkin seperti itu, Haridan. Untuk berarti faktor-faktor di sini cukup banyak ya Pak Dede. Dari segi Iya, pendidikan, cukup banyak. Tapi rencana. iya sebenarnya paling mendasarnya, paling fundamentalnya itu faktor ya tadi minimnya pemahaman terhadap ilmu agama, Ariban. Kalau keilmuan agama kita sudah menjadi pondasi yang bagus, yang kuat, insya Allah paham radikalisme itu mungkin bisa ya tadi bisa kita hindari. Mungkin seperti itu, Aridan. Oh, baik. Hmm, Terima kasih Pak Dede. ya, Un- sama-sama. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana strategi penguatan budaya kerja yang efektif untuk mengurangi paham radikalisme di lingkungan industri, serta mendukung implementasi Sustainable Development Goals SDGs nomor 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Baik, ada beberapa strategi mungkin yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menangkal paham-paham radikalisme terlebih di dunia industri atau di dunia perusahaan. Yang pertama tentunya kita perkuat nilai-nilai tanggung jawab. Itu paling pertama ya. Nilai tanggung jawab ini tentunya ya tadi diberikan kepada baik dari atasan ke bawahan ya ataupun ya tadi dari bawahan ke atasan ya sama-sama ya tadi saling memperkuat nilai tanggung jawab. Kenapa? Semuanya kita berada di posisi ketika kita ada di sebuah tempat, kita semuanya jadi seorang pemimpin. Pemimpin di lembaganya, pemimpin di perusahaannya, pemimpin di industrinya. Ketika kita sebagai karyawan atau sebagai seorang pekerja, kita juga sama pemimpin di bidang kita semuanya. Maka kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan, gitu ya. Ada satu kaidah sederhana mungkin seperti ini: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Itu yang pertama mungkin strategi yang. Yang kedua, ada strategi yang tadi saling menghormati, saling menghormati. Apa ya bahasanya mungkin toleransi, mungkin bahasanya mungkin tepok soliro dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat ya tadi bisa dijadikan penangkal gitu ya. Mungkin solusi ketika kita ya tadi untuk menghindari paham radikalisme. Yang berikutnya profesionalisme. Ya, ini profesionalisme kayaknya ya tadi ya kita harus pandai menempatkan ya sesuatu pada tempatnya. Kita bekerja sesuai dengan bidang yang kita kuasai ya. Itu mungkin strategi yang memang ya tadi perlu kita tanamkan. Di lain itu yang tadi Pak Dede sampaikan di awal, memberikan pendidikan tentang moderasi beragama dan juga literasi digital. Nah, moderasi beragama ini penting. Ya, kita tidak bisa menyamaratakan ya pemahaman kita harus sama dengan pemahaman orang lain. Setiap orang punya pemahaman tersendiri. Jangan memaksakan kehendak. Itu nilai dari moderasi beragama. Ya, gitu. Kita diciptakan beragam suku, beragam bangsa, beragam agama. Walaupun kita seagama misalkan Islam dengan Islam, belum tentu sama. Ya, belum tentu sama. Baik misalkan dari sisi mungkin kalau dari sisi furu'iyah, misalkan fikih, dari sisi ibadah. Tetapi kalau dari sisi ya tadi akidah ya, itu mah tidak bisa ditoleransi lagi. Itu mah nggak boleh ada furu'iyah gitu. Tetapi kalau dari sisi ya tadi, misalkan dari sisi ketika kita misalkan menentukan Idul Fitri, ya, menentukan hari-hari lain, tidak bisa disamaratakan karena mereka punya pemahaman masing-masing. Itu hal-hal yang wajar dalam Islam misalkan. Contohnya seperti itu. Itu salah satu. Yang berikutnya mungkin literasi digital. Zaman sekarang itu udah luar biasa, gitu ya. Kita pengetahuan itu bisa didapatkan dari mana saja ya tergantung kita menerimanya ya ketika kita misalkan menerimanya dengan ya tadi tanpa pengetahuan dasar ya kita ya udah terima aja main tampung aja mau itu berita benar atau salah ya tadi gitu. Jadi pada intinya ya tadi moderasi beragama dan juga literasi digital ini penting gitu ya dan juga ya tadi bisa menerapkan pada kebijakan pada perusahaan ya menghargai betul kan menghargai keberagaman ya tidak bisa disamaratakan ini orang mana ini orang Indonesia ini orang luar tidak bisa disamaratakan karena kenapa karena ya tadi kita harus menghargai keragaman. Jadi dampaknya nanti apa? Terciptanya lingkungan kerjasama yang aman, damai, dan juga produktif. Filosofinya sederhana seperti ini, Aridan. Pelangi indah itu bukan karena satu warna. Gitu ya? Gitu. Pelangi indah itu karena beragam warnanya. Betul tidak? Kalau misalkan warnanya merah semuanya, kira-kira kalau menurut Aridan bagus tidak? Misalkan warna pelangi merah semuanya.
Tidak kan? Enggak Nah, bagus. enggak bagus kan? Tetapi kalau ya tadi, pelangi itu indah karena beragam. Begitupun di kehidupan kita, ya terlebih di dunia industri, ya tadi kita disajikan dengan berbagai macam karakter mungkin. Seperti itu Hadi dan mungkin ya strateginya yang bisa kita terapkan ketika kita ada permasalahan terkait dengan paham radikalisme di perusahaan. Seperti itu Hadi dan. Wow, Masya Allah sekali untuk sesi wawancara kali ini. Ini sangat Iya, iya, iya. membuat kita banyak belajar dalam sesi wawancara kali ini. Iya, siap. Dari Ridwan, siap. Mudah-mudahan sih berkenan ini, mudah-mudahan menjawab semua tadi rumusan masalah permasalahan-permasalahan yang Ridwan hadapi nanti ketika mungkin sekarang juga Ridwan mungkin sudah terjun di perusahaan ya. Sangat sangat menjawab Iya. Pak Dede. Terima kasih banyak Pak. Iya. Untuk Baik, cukup mungkin. ya baik Pak. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sekian Siap, Pak Dede. sama-sama Ridwan. Iya, 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 Terima monggo. kasih Pak Dede. Sekian Iya, dari kami. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.